Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang solar thermal energy atau dalam bahasa Indonesia energi panas surya. Oke, energi panas surya berasal dari matahari, seperti namanya solar thermal energy. Nah, pada dasarnya kita bisa mengklasifikasikan dua energi utama yang dipancarkan oleh matahari dan diterima di bumi, yaitu dalam bentuk cahaya dan panas. Sebenarnya kalau kita lihat dari spektrumnya, spektrum light itu, spektrum cahaya matahari itu sebenarnya masuk dalam spektrum heat juga gitu. Ini pembahasan sedikit tentang spektrum thermal radiation atau energi panas dan cahaya tampak. Sebenarnya kalau cahaya tampak itu sebenarnya range-nya kecil sekali, cuma dari 350 sampai 740 nanometer saja. Sedangkan kalau thermal radiation itu range-nya itu didefinisikan sangat lebar dari 0,1 mikrometer sampai dengan 1000 mikrometer. Oke, kalau untuk saat ini solar energi itu dapat dimanfaatkan menjadi dua bagian, yaitu solar PV dan solar thermal. Kalau solar PV itu dia mengkonversikan langsung dari energi matahari, jadi energi radiasi matahari menjadi electricity, jadi listrik. Sedangkan kalau solar thermal yang kita manfaatkan adalah panasnya gitu. Kalau kita menggunakan solar thermal untuk menghasilkan listrik itu bisa, tapi prosesnya dari thermal menuju ke mekanik dulu, kemudian dari mekanik kita sambungan ke generator, kemudian kita dapatkan listrik. Sangat berbeda dengan solar PV, begitu ada sinar matahari dan dia langsung dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau saat ini solar PV itu lebih populer dibandingkan solar thermal. Kenapa? Karena kalau kita sudah dapat energi listrik dari suatu device, maka itu dapat lebih mudah digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan hal ini dikarenakan hampir semua peralatan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat dioperasikan dengan listrik gitu ya. Nah, ini ada gambar solar PV dan ini ada gambar salah satu aplikasi dari solar thermal, yaitu solar water heater seperti ini. Oke. Nah, yang saya bahas di video kali ini adalah solar thermal. Solar thermal pada dasarnya sudah dilakukan sangat lama, sejak zaman dahulu kala. Ya, kita bisa tahu bahwa dan masih kita gunakan hingga saat ini adalah untuk menjemur pakaian. Itu sebenarnya kita mengaplikasikan dari solar thermal energi. Kemudian ada juga untuk mengeringkan produk-produk pertanian, itu juga menggunakan energi panas matahari. Dan di sini saya juga berikan gambar, saya coba cari gambar yang secara tradisional menggunakan energi matahari, energi panas matahari, yaitu untuk memproduksi garam dari air laut. Nah, kemudian ada pula beberapa teknologi yang memanfaatkan solar thermal energi ini yang cukup kreatif gitu ya. Nah, salah satunya adalah seperti ini, untuk sebagai ventilasi pada bangunan. Sistem ini dinamakan dengan trombe wall. Prinsipnya sebenarnya sederhana, ini adalah lapisan kaca sehingga sinar dapat menembus kaca ini. Kemudian di sini ada material menyerap radiasi matahari, panas matahari, atau kita bisa sebut dengan solar absorber. Nah, kalau ada sinar matahari datang ke sini, dia akan menembus lapisan kaca dan kemudian diterima oleh solar absorber ini. Nah, solar absorber ini pada saat menerima cahaya matahari, pada saat menerima sinar matahari, dia akan menyerap panasnya dan suhunya menjadi meningkat. Nah, kemudian kalau suhu ini meningkat, maka udara yang dekat dengan solar absorber ini, maka udaranya juga menjadi panas. Kalau udaranya menjadi panas, artinya dia akan mengalami konveksi alami. Kenapa bisa mengalami konveksi alami? Karena density-nya turun gitu, karena volumenya membesar, density menurun, artinya dia punya gaya buoyancy. Akhirnya dia bergerak ke atas. Nah, karena dia bergerak ke atas, maka tempat yang ditinggalkan oleh udara yang bergerak ke atas ini harus diisi lagi oleh
udara. Nah, udaranya dari mana? Dari dalam ruangan yang mungkin udaranya sudah tidak segar karena sudah dimanfaatkan untuk bernafas oleh orang-orang yang ada di dalam bangunan ini. Nah, kalau udara yang di sini disisap ke sana, maka otomatis udara yang di sini pun harus digantikan dengan udara yang lebih baru gitu, udara lain yaitu dari luar yang lebih segar. Akhirnya dengan sistem seperti ini eh, natural ventilation juga terjadi dengan baik. Di sebelah kanan ada pemanfaatan energi matahari untuk memproduksi air tawar untuk penyulingan air. Dan ini cukup banyak dimanfaatkan penerapannya di dunia ini gitu ya. Untuk memproduksi air tawar dengan memanfaatkan radiasi matahari. Prinsipnya juga sederhana. Sebenarnya ini ada lapisan air laut ya, anggap saja air laut. Kemudian di bawahnya air laut ini ada lapisan absorber juga gitu. Jadi kalau ada energi panas matahari datang, ini sama kaca, jadi bisa ditembus oleh sinar matahari. Kemudian dia akan sebagian energi matahari akan diserap oleh uh, air air laut ini yang sudah dikondisikan di sini. Kemudian sebagian lainnya akan sampai ke absorber di lapisan bawah uh, air laut ini gitu ya. Akhirnya apa? Air laut ini yang terdapat di sini suhunya menjadi meningkat gitu, baik langsung menyerap dari sinar matahari ataupun dipanaskan oleh absorber. Nah, kalau dia dipanaskan artinya dia bisa menguap, terjadi evaporasi. Kalau ada evaporasi maka dia bergerak ke atas dan akhirnya sampai ke bagian dalam kaca ini. Di sini ada perbedaan temperatur yang cukup signifikan gitu. Di sini panas, kemudian di sini ada permukaan yang dingin, permukaan kaca. Akhirnya di sini terjadilah kondensasi karena uap tersebut melepaskan kalor. Kalau dia mengalami kondensasi, karena yang terevaporasi adalah air murni, maka terjadilah air tawar di sini. Kondensasi-kondensasi di sini adalah air tawar gitu. Nah, air tawar ini akan bergerak perlahan sampai di ujung sini kemudian jatuh ke penampung air tawar ini. Dan air tawar inilah yang bisa kita manfaatkan termasuk untuk minum. Selain kedua sistem ini sebenarnya masih banyak penerapan solar thermal energi, tapi saya hanya akan membahas beberapa saja. Contohnya adalah yang di sini. Nah, ini ada pengering gitu ya. Berbeda dengan pengering yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu yang di sini. Ini kan tradisional sekali ya. Kita hanya taruh produk-produk pertanian kita di sebuah tanah lapang, kemudian dia akan dikeringkan oleh matahari secara langsung. Tapi di sini agak berbeda, kita buat semacam rekayasa sistem gitu ya. Kemudian ini ada dua, yang pertama adalah aktif solar dryer. Jadi yang namanya aktif kita buat ada aliran udaranya menggunakan fan atau blower. Jadi ada aliran udara ke sini, kemudian di sini juga sama ditutupi oleh kaca, kemudian di sini di bawahnya, di bagian bawahnya, bagian alasnya adalah solar absorber plate, kemudian akhirnya dia bisa menyerap radiasi matahari dan panas. Nah, kalau ada udara yang mengalir ke sini, maka otomatis dia akan mengalami pemanasan. Nah, begitu sampai di sini, udaranya udah panas nih, sehingga dialirkan lagi ke drying chamber. Nah, produk-produk pertanian yang ingin kita keringkan, kita letakkan di sini, sehingga dia akan teraliri udara yang panas. Nah, kalau sudah dialiri udara yang panas, maka akan ada penguapan dan akhirnya menjadi kering. Di sebelah kanan ada solar dryer yang bentuk pasif. Artinya kita tidak menggunakan fan atau blower untuk menggerakkan udaranya. Nah, artinya apa? Di sini sama ada glass cover juga, kemudian produk-produk yang ingin kita keringkan diletakkan di sini. Di bawahnya terdapat jaring-jaring ya, perforated plate, artinya plat yang berlubang banyak gitu ya, sehingga udara itu yang masuk ke sini bisa mengalir gitu. Sebenarnya ini secara alami saja, karena begitu ada
sinar matahari masuk kemudian diserap sama perforated plate ini dan juga oleh produk-produk yang ingin kita keringkan, maka udaranya menjadi panas gitu. Kalau udaranya menjadi panas lagi akan terjadi natural convection. Kemudian natural convection ini akan membawa uap-uap air keluar. Nah, pada saat dia bergerak ke atas otomatis harus udara yang di space yang ditinggalkan oleh udara yang mengalir ke atas ini harus digantikan dengan air dengan udara yang baru. Nah, udara yang baru itu tergantikan masuk dari luar sini. Akhirnya terjadilah aliran udara dan produk-produk yang kita letakkan di sini menjadi kering. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah salah satunya yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah solar power plant. Solar power plant ini sebenarnya hampir sama dengan steam power plant yang lainnya, tapi energi panas yang dibutuhkan dia dapatkan dari sinar matahari. Di sini kita bisa lihat ada ribuan atau bahkan sejumlah besar cermin yang kemudian diarahkan pantulan sinar mataharinya ke arah satu titik di sini. Di sini terjadi penyerapan sinar matahari ke molten salt atau garam yang meleleh gitu ya, melelehkan garam. Bukan larutan garam ya, tapi garam yang dilelehkan. Nah, suhunya konon sampai 650 derajat Celcius di sini. Nah, molten salt ini karena punya ada kelebihannya, yaitu kapasitas panasnya tinggi, kemudian dapat dialirkan hampir seperti air, maka molten salt ini akan dialirkan ke tempat lain di sistem ini untuk memanaskan boiler. Dan selanjutnya sama dengan steam power plant lainnya gitu ya. Oke, ini adalah penjelasan singkat tentang aplikasi solar thermal energy yang saya bahas di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap ini bermanfaat untuk pengetahuan tambahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.